pada saat dia koleks uang gitu kan, dia kan biasanya ngambil yang namanya invoice ya dari akunting. Begitu Anfis datang ke toko sambil dia juga mungkin cross check barang segala macam, biasanya toko-toko ini kan nggak mau ribet ya, uang yang ada di dia itu pasti akan diserahkan tuh ke sales, ya. Nah biasanya sales-sales yang dalam tanda kutip ini nakal, ya biasanya tuh dia akan main di situ. Jadi pura-puranya nggak ketemu, akhirnya invoice-nya dibalikin, tokonya juga nggak meminta invoice. Nah kira-kira ada nggak ya software yang bisa meminimalisir terkait kecurangan-kecurangan tersebut? Ya, Anda coba pikirkan. Kemudian terkait dengan empathize-nya, kalau Anda jadi seorang owner, kira-kira apa sih gitu ya? Kenapa sih kok tenaga penjual ini melakukan ini? Bisa nggak kita gali? Kemudian kalau kita sebagai usernya di akunting, kira-kira apa sih yang jadi keinginan owner? Nah ini timbal balik ya, hubungan timbal balik. Sehingga di situ pada saat define ya itu akan banyak sekali dari problem statement itu akan banyak sekali keluaran-keluaran untuk menggali hasil empathize baik dari owner maupun dari departemen accounting atau departemen accounting and finance seperti itu. Nah dari sini akan ada timbul beberapa ide ya, mungkin lebih dari 4 atau 5 ide, kira-kira apa? Nah, tentukan nih ide-ide ini kira-kira nama programnya apa, kemudian dari nama program ini nanti dari segi prototipe seperti apa, kan kemarin sudah saya gambarkan tuh contoh prototipe kertas nih. Pertama login, dari login itu akan lari kemana, dari kemana. Jadi nanti kalau seumpama program Anda ini nge-link antara pihak toko atau customer dengan pihak perusahaan kita, maka kecil sekali kemungkinan uang itu tidak tersampaikan. Contoh mungkin dengan menggunakan TDP atau terminal data ports ya, sehingga nanti begitu uang itu diberikan maka akan ada barcode atau sejenis apa, jadi antara para toko ada semacam program yang mengatakan bahwa saya sudah setor, maka itu akan terinformasi ke bagian finance and accounting seumpama ya. Lah hal seperti ini coba Anda bayangkan kira-kira modelnya mau seperti apa, kemudian prototipe kertasnya itu seperti apa. Kan kalau untuk program itu udah pasti pakai prototipe kertas dong, nggak mungkin pakai prototipe Lego. Kan seperti itu. Nanti alurnya seperti apa? Ya Anda ceritakan aja prototipe ini mulai dari apa, terus nanti ngelinya kemana, dari data ini nanti kalau sampai dengan data itu tersimpan dan itu terkoneksi antara pihak customer dengan pihak perusahaan. Ya dalam ini adalah akunting dan finance-nya perusahaan tersebut. Kurang lebih begitu. Itu yang disebut dengan prototipenya. Yaitu kayak saya sudah ceritakan dari empathize, define, ideas, dan prototype and test. Seperti itu. Nanti kan Anda kasih nama nih, nama programnya apa. Kemudian nanti kesulitannya di mana. Anda nanti coba gali lagi. Itu nanti kalau seumpama prototipe ini begitu Anda buat, kayaknya ada masalah lagi di sini nih. Nah, nanti ngelik lagi ke empathize, apakah benar hasil dari prototipe ini yang diinginkan sesuai dengan empathize-nya owner dan empathize-nya finance and accounting. Itu kira-kira. Jadi nanti dia akan sirkuler ya, akan terus-menerus berputar ya, sampai dengan apa yang menjadi keinginan dari user dan dari pihak finance itu terpenuhi ya. Latent need-nya itu seperti apa. Sehingga Anda nanti pertanyaan yang waktu Pak Anies bertanya ke Pak Ayi itu bisa terjawab. Respondingnya seperti apa? Nah, ini Anda harus gali. Kira-kira kesulitan-kesulitan apa yang terjadi di dalam tim. Kan itu ada, saya sudah sampaikan, ada hambatan di edits, ada hambatan di prototype ya. Kira-kira seperti itu. Kayak Putri udah ada Ibu Kumala? Belum ada Pak, belum. Oh belum ya? Iya belum. Seperti itu. Kira-kira tadi sudah bisa ada gambaran Mas terkait masalah prototipe? Ya Pak, terima kasih. Saya dapat kesimpulan nih Pak. Kalau kesimpulannya itu berarti secara bahasa yang rendah itu sketsa kita membuat program gitu ya Pak ya? Betul. Kan saya di situ sudah jelas tuh.
Anda diminta untuk dapat membuat program secara digitalisasi untuk meminimalisir terkait penggelapan. Jadi kan biasanya kalau toko itu kan Anda tahu sendiri kan kalau toko tuh bahkan untuk tanda tangan segala macam tuh ya udah gampang ya, saya percaya sama sales kan biasanya begitu kan, karena udah saking percayanya. Tapi Iya, Pak. banyak sekali kejadian-kejadian sales ini membawa menggelapkan uang, ya. Bahkan tidak jarang juga uang ini dibawa kabur, kan begitu. Nah, kalau Anda membuat semacam program, ya semacam program nanti Anda pikirkan, nanti cara linknya bagaimana Anda buatkan prototipe. Artinya begini, ini saya kasih ujungnya di prototipe, ya Anda harus coba nih dari hilir ke hulu terkait dengan empathize dari owner, empathize dari orang finance-nya, kemudian lagi Anda gali lagi kira-kira ide apa ya supaya ini tidak terjadi atau tidak terulang kembali. Kemudian ada yang namanya define dari empathize itu kan. Oh, kalau problem statement-nya begini, empathize-nya begini, jalan keluarnya begini nih, solusinya begini. Kan Steve Jobs sendiri mengatakan kalau Anda sudah paham terkait dengan define, maka itu sudah pasti akan mendekati terkait penemuan solusinya mau seperti apa. Baru keluar ide. Ide ini yang harus Anda gali lagi menggunakan konsep CVDD. Kemudian nanti dari beberapa ide dari teman-teman ini silahkan diperbanyak aja, lihat saja idenya. Kalau bisa jangan ide-ide yang idealis, ide liar aja ya. Justru kebanyakan ide liar dan ide gila ini justru yang malah jadi brilian. Ya, kita nggak usah membatasi ide ini jelek, ide ini nggak bagus. No, semua ide keluarkan saja. Liar aja sudah. Nanti Anda masukin, iya benar juga ya. Coba Anda coba gali, Anda coba stimulus, ya Anda coba rangsang teman-teman Anda di dalam grup, ya di dalam Zoom nanti. Kira-kira bisa nggak menggali mulai dari empathize, define sampai dengan ideas dan prototype. Seperti itu kira-kira. Bahkan kalau bagus, Anda membuat proposal kepada perusahaan, nanti kira-kira jumlah investasi yang dikeluarkan X rupiah ini return of investment-nya akan kembali dalam waktu sekian berupa apa. Itu lebih hebat lagi. Sehingga perusahaan pada saat Anda memberikan usulan dengan menggunakan metode design thinking ini jadi yakin dan jadi lebih si perusahaan jadi lebih pasti terhadap apa yang Anda sajikan atau Anda usulkan. Kurang lebih begitu, Mas Muhammad. Ya Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Makasih. Kemarin kan ngikutin Pak Sulis, cuman sinyalnya tuh putus-putus Pak kemarin Pak. Oh alah. Berarti karena jaringan ya. Teman-teman yang lain kalau seumpama yang tidak terganggu kan nanti bisa nge-zoom bareng ya, supaya nanti sekitar jam 10 waktu EWIB atau jam 11 waktu WITA-nya saya, itu nanti saya kan pasti akan ada dapat nih ya Teh Putri jam berapa diterimanya kan. Yang lewat dari jam 10 saya nyatakan tidak ada nilai. Begitu. Ya sekarang mungkin sambil nunggu Kumala, silakan Anda coba tektokan di grup, kan pasti ada WA grupnya toh. Silakan yang mau mengumpulkan materi terkait dengan tiga hal tadi, ya coba Anda gali lagi. Kalau prototipe kan masih ada waktu 6 hari ke depan, 5 hari bagi dari sekarang. Kurang lebih begitu. Ya, ayo semangat, pasti bisa. Coba kita mulai berlatih dari sekarang, ya. Mulai berlatih semua ilmu-ilmu yang sudah materi-materi sudah didapat dari para instruktur yang sudah sangat hebat, itu Anda praktekkan. Critical thinking, creative thinking, design thinking, kemudian problem solving, semuanya Anda padukan itu. Ya, silakan. Ya, ini sudah sangat komplit ya. Tinggal Anda bagaimana caranya meramu di dalam tim seperti itu. Pak Sulis, mohon maaf untuk pengumpulan prototipe itu seperti apa ya Pak? Atau mungkin pengumpulan prototipe itu kan saya sudah putarkan terkait video prototipe kertas loh. Seperti itu. Jadi nama programnya apa? Nama programnya adalah kalau bahasa Jawanya apa gitu ya. Yang terdiri dari singkatan yang lucu, aneh, menarik sehingga mudah diingat ya. Supaya program ini menarik. Nah, jadi
program-program yang Bapak akan nanti Anda nanti akan sampaikan itu ada prototipenya. Kan kemarin sudah dapat materinya kan? Ya kan? Sudah dapat materi, ya materi itu prototip seperti apa? Saya juga sudah memutarkan video terkait prototip kertas. Nah, itu Anda ikuti tuh step-stepnya, ya. Anda kalau mau ini coba googling lagi terkait model prototip kertas untuk suatu program, pasti akan nongol banyak sekali referensi-referensinya. Sama halnya kalau Anda mau masuk ke aplikasi Gojek atau GoFood kan gitu kan, mulai dari apa step-stepnya kan itu Anda bisa lihat dong. Ya, setelah step ini dashboard kembali kemana, masuk kemana, kalau tekan ini akan kemana, tekan ini akan kemana. Nah, itu adalah yang disebut dengan prototip kertas. Kan nggak mungkin kalau program itu prototip Lego. Kalau prototip Lego itu terkait dengan bentuk miniatur, contoh kayak ban berjalan, kemudian kayak bangunan gitu ya, yang memerlukan bentuk fisik miniaturnya ya. Kalau memang itu dia mau dari mesin, kira-kira bentuk miniatur mesinnya tuh mau seperti apa, kira-kira kalau jalannya kemana, berapa kali putaran, sehingga di situ akan terlihat cycle time-nya seperti itu. Mas Muhammad. Jelas ya? Saya sudah pastikan kalau untuk prototip program ini sudah pasti prototip kertas. Seperti itu. Izin bertanya, Bapak. Izin bertanya, Pak. Mas Ipan, boleh. Ini kalau misalnya prototipnya itu bentuk Excel bagaimana ya Pak ya? Terima kasih. Boleh saja, cuman yang disebut prototip ini kan ada bentuk kira-kira bentuk fisiknya mau bagaimana nih tampilannya mulai dari awal sehingga kalau kita ini berdasarkan mobilenya gimana, dari webnya itu gimana ya. Kalau pakai laptop atau komputer gimana, kalau pakai berbasis iPhone atau Android itu seperti apa? Itu kan beda-beda kan tampilannya. Nah, ini Anda harus pastikan bahwa prototip Anda mau pakai apapun boleh, tapi itu ada alur ya, alur bahwa ini gambar proses seumpama depannya program untuk meminimalisir penggelapan uang atau money laundry seumpama ya gitu ya, money laundry sales gitu kan, atau nanti terserah Anda dalam nama programnya depannya seperti apa, username atau apa, nanti di situ ada dua, ada toko, ada perusahaan. Kalau yang perusahaan nanti kliknya perusahaan, dari perusahaan nanti kalau toko berarti kliknya toko, nanti di dalam toko apa lagi, barangnya, jumlahnya, apanya, nanti setelah diklik jumlah barang nanti akan nongol apa lagi. Nah, coba ide ini Anda gali seperti itu. Itu yang disebut dengan prototip kertas. Mau by Excel nggak ada masalah, tapi harus ada bentuk gambar ya. Nanti kotak ini seolah-olah handphone, nanti kalau diklik sini nanti keluar ke sini, alurnya boleh seperti itu. Ya kalau memang agak susah dikasih nomor, ini gambar satu, layar awal sekali ada, ini menunya ini. Kemudian kalau diklik ini maka akan keluar menunya ini. Syukur-syukur kalau Anda bisa membuat video gambar yang bergerak sehingga ilustrasi-ilustrasi yang Anda sampaikan melalui prototip kertas itu bisa dengan mudah dipahami oleh siapapun yang melihat ilustrasi prototip itu. Kurang lebih begitu. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Pak, izin bertanya Pak. Boleh, kita silakan. Kalau misalnya kan kita mau bikin prototipe mockup pakai Figma tuh. Nah, tapi misalnya alurnya ini sedikit panjang dan misalnya dalam 6 hari itu tidak terselesaikan secara full gitu. Kalau misalnya hanya kalau dihitung secara persen 50 atau 60% itu bisa nggak Pak dikumpulkan saja gitu? Nah, ini saya kan namanya orang penugasan, saya sudah mengukur nih kenapa sih harus 6 hari kan gitu. Kalau yang lalu itu malah cuma 3 hari tuh ya. Yang lalu yang batch 2 saya kasih 3 hari. Itu selesai semua kok, malah mungkin kalau nggak salah ada yang semalam ya Teh ya. Yang lalu itu sudah selesai, besok pagi pada ngumpulin. Oke, ini saya sengaja offline dengan harapan kalau teman-teman mau aktif, kira-kira sepakati di dalam tim Anda, apakah waktu yang tersedia ini besok kapan nih, jam berapa? Nanti Anda WA aja, oke, yuk kita buka room. Nah, dari situ Anda sudah bisa tuh melihat masa dalam waktu 6 hari tidak satu lembar pun gitu, karena itu ada terdiri dari 6 sheet. Sehari 1 sheet kan kayaknya sih keburu ya.
Seperti itu. Kenapa saya kasih batasan waktu? Karena kalau nggak ada batasan waktu, itu menunjukkan tingkat kompetensi Anda dan tingkat penyerapan terkait materi ini masih belum cukup diterima seperti itu. Saya cuma melihat kalau seumpama ada satu tim, kemarin saya lihat ada yang sudah 60% tuh jadi kirim saya, oh ini udah bagus. Kalau dalam satu tim itu bisa, harusnya Anda teman-teman harusnya bisa. Pak, di tim kami nggak ada jurusan IT. Kan di dalam suatu universitas dan universitas waktu kan bisa tanya dong ini gimana gitu kan. Nah, ini diminta Anda untuk aktif bertanya meskipun orang itu adalah tidak termasuk dalam tim Anda di SIB. Cari informasi sumber itu bebas ya. Anda cari ke teman yang fakultas berjurusan IT, Anda cari juga orang yang suka bikin programmer atau seperti apa. Informasi itu masuk sehingga Anda bisa membayangkan. Ini ada lagi pertanyaan yang waktu lalu, Pak, kalau saya pengen punya ide tapi bukan disiplin ilmu itu. Nah, ini maksudnya. Anda coba gali, ya. Anda coba gali sehingga orang yang bisa mengimplementasikan keinginannya meskipun bukan disiplin ilmunya, itu adalah orang yang hebat. Ya. Coba kalian pikir Steve Jobs sendiri, memang dia ahli komputer, kan nggak begitu kan? Ya. Dia ngerti tapi nggak sedetail orang-orang yang mungkin di atasnya. Jadi untuk level owner, untuk level Anda jadi pemimpin kan, saya sudah gambarkan bahwa tingkat kompetensi itu kan ada dua, ada soft kompetensi, ada technical kompetensi. Soft kompetensi ini kalau memang Anda mempertajam di soft kompetensinya, maka Anda akan menjadi leader di kemudian hari. Karena apa? Itu ada first line management, ada middle management, ada top management. Kita bisa lihat ruang lingkupnya dari konseptualnya. Kalau yang first line management itu pasti konseptualnya sedikit, teknikalnya yang gede. Tapi kalau Anda yang hunternya teknikalnya, ya mungkin Anda hanya jadi penyelia saja. Nah, Sulis, Bu Mala udah join Bapak. Oh, boleh, silakan Bu Mala. Assalamualaikum Ibu Mala. Pak Sulis, selamat malam. Aduh, maaf sekali ini. Nggak apa-apa Bu, saya daripada anak-anak bengong tadi saya isi, mohon maaf Ibu. Iya, nggak apa-apa. Saya tadi masih ada meeting di luar, jadi ini backgroundnya belum tak ganti sebentar. Ya, monggo Bu, silakan. Ya, mohon maaf. Oke, Putri. Ya, Ibu. Boleh saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah join pada malam hari ini. Kebetulan malam hari ini kami kendala di LMS Bu Mala. Teman-teman nggak pada bisa akses LMS terkait karena jadwalnya belum diupdate oleh tim LMS. Namun alhamdulillah sudah bisa. Jadi teman-teman nanti setelah sesi Ibu Mala bisa mengerjakan pre dan post testnya. Walaupun telat, mohon maaf ya Ibu Mala ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Apa boleh buat kendala teknologi itu? Betul. Baik, seperti biasa untuk mempermudah dan sesi pada malam hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu dan layar kami serahkan kepada Ibu Mala. Silakan Ibu. Oke. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada malam ini. Ini kali kedua ya kita ketemu. Kita sudah ketemu beberapa waktu yang lalu ya pada saat program baru dimulai. Nah, hari ini memang ada pertukaran jadwal ya. Ini harus kita syukuri karena terjadinya pertukaran jadwal ini karena kita itu masing-masing masih punya aktivitas yang lain itu. Jadi ya mohon maaf bila tiba-tiba jadwal harus ada penyesuaian, tapi ini membuktikan bahwa alhamdulillah GNIK menghadirkan praktisi-praktisi yang memiliki pengalaman pada bidang-bidang terkait. Insya Allah ini bisa memberikan
wawasan yang lebih banyak kepada kita semua. Namun demikian, seperti apa yang pernah saya sampaikan, bukan hanya adik-adik dan teman-teman saja yang belajar, tetapi kami pun juga belajar banyak dari mengajar adik-adik ini. Nah, dari sharing tepatnya, bukan mengajar. Nah, pada hari ini saya langsung share screen aja ya. Pada hari ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan salah satu unit kompetensi yang diperlukan untuk nanti uji kompetensi. Ya, ini adalah pelengkap dalam skema nanti uji kompetensi dari staf SDM, kepala bagian, maupun yang lain-lainnya. Nah, ini terkait dengan UK nomor 23 dari SKKNI Manajemen SDM nomor 149 tahun 2020, yaitu menyusun sistem remunerasi. Nah, ini pasti sudah tidak asing bagi teman-teman semuanya. Nah, remunerasi itu kebetulan masuk di dalam klaster keempat, ya. Ada beberapa unit kompetensi di situ, dan salah satu unit kompetensinya adalah UK nomor 23 ini. Nah, apa yang diperlukan di sini? Ini untuk kita bisa mendapatkan sertifikasi di supervisor atau analis sumber daya manusia, maka kita perlu satu unit kompetensi, yaitu menyusun sistem remunerasi. Nah, terkait dengan hal itu, maka kita perlu tahu, ada baiknya kita tahu terkait dengan sistem remunerasi ini apa, sesuai dengan yang tertuang di dalam SKKNI. Deskripsinya adalah unit kompetensi ini, ada yang bocor ya. Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam menyusun sistem remunerasi sesuai kebutuhan organisasi. Antara lain adalah komponen upah dan non-upah, struktur dan skala gaji. Nah, yang harus diperhatikan oleh teman-teman, apa saja sih yang terkait dengan menyusun sistem remunerasi, keterampilan dan pengetahuan apa yang kiranya nanti akan dikonfirmasi oleh para asesor, itu ada dua. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu menentukan komponen upah dan non-upah. Dan yang kedua itu adalah bagaimana kita bisa menyusun struktur dan skala upah. Nah, struktur dan skala upah ini sering disingkat sebagai SUSU, ya, struktur dan skala upah. Tuh. Nah, yang kemudian dipertimbangkan untuk kita bisa mendapat label kompeten, itu unjuk kerjanya adalah terkait dengan komponen upah dan non-upah, itu adalah bagaimana kita mampu mengidentifikasi komponen upah dan non-upah yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi dari sini sudah terlihat bahwa karena ini sesuai dengan kebutuhan organisasi, maka ini pasti sangat terkait dengan organisasi itu berada atau menjalani bidang industri apa. Satu bidang industri dan bidang industri lainnya seringkali komponennya itu berbeda-beda. Nah,
Terus kemudian kalau sudah kita identifikasi, tentunya bagaimana kita menetapkan strateginya supaya selaras dengan ketentuan perundangan juga. Nah, dalam menyusun struktur dan skala upah, apa yang menjadi poin penting dalam evaluasi asesor untuk menyatakan kita kompeten adalah terkait dengan informasi penting dari internal maupun eksternal terkait dengan struktur dan skala upah. Ya, jadi kita juga sebaiknya itu melihat di industri yang sama itu struktur dan skala upahnya seperti apa. Jadi ini lebih kurang seperti kita harus mempertimbangkan pasar. Baru kemudian kita menyusun struktur dan skala upah berdasar grading yang ditetapkan. Nah, mempertimbangkan hal tersebut, maka sasaran pembelajaran kita adalah yang pertama, mampu menentukan komponen upah dan non-upah. Jadi di sini kita diharapkan mampu mengidentifikasi komponen upah dan non-upah. Kemudian yang kedua, mampu menyusun grading jabatan. Dan yang ketiga, mampu menyusun struktur dan skala upah. Ya. Nah, untuk mencapai sasaran pembelajaran tersebut, maka agenda pembelajaran kita itu ada 3. Yang pertama adalah terkait dengan peran remunerasi. Yang kedua, menyusun grading jabatan. Dan yang ketiga, menyusun struktur dan skala upah. Nah, teman-teman, kita sekarang akan berdiskusi atau melihat bersama-sama tentang peran remunerasi. Nah, kalau ada pertanyaan, mungkin bisa langsung ditulis dengan di chat ya. Nanti kalau kira-kira sudah hampir kita sudah hampir menyelesaikan slide untuk peran remunerasi ini, akan kita bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, untuk kita memahami peran remunerasi di perusahaan, maka marilah kita melihat berbagai cara pandang terhadap remunerasi. Nah, masing-masing kelompok stakeholders ini mempunyai cara pandang yang beda-beda. Tentu ada sebabnya, karena ini terkait dengan peran masing-masing kelompok. Ya. Misalnya saja yang pertama, saya akan berangkat dari sisi kanan, melihat dari sudut pandang karyawan. Nah, karyawan itu biasanya mereka melamar pekerjaan, mendapat pekerjaan, dan mereka itu menginginkan apa sih dari pekerjaan tersebut? Tentu penghasilan. Ya. Selain tentunya status, ya, status pengangguran kan nggak enak ya. Nah, status karyawan itu menjadi sesuatu banget buat seorang karyawan, bukan apapun. Nah, dan juga dengan adanya remunerasi itu akan memperkuat rasa aman, ya, aman bahwa saya setiap bulan punya penghasilan, pada tanggal-tanggal tertentu saya akan menerima uang, sehingga dengan uang tersebut saya bisa melangsungkan hidup saya, ya, saya bisa belanja untuk keperluan saya maupun keluarga. Ini dari employee
review ya. Jadi mereka sangat mengharapkan ini merupakan satu penghasilan tetap yang bisa memberikan rasa nyaman dan aman. Yang berikutnya, ini kita lihat dari sisi manajer. Manajer ini sebenarnya mendapatkan tugas yang cukup penting dari perusahaan. Ya, manajer ini kenapa dia berperan penting? Karena beliaulah yang secara langsung itu memberikan tanggung jawab terhadap setiap karyawan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang diharapkan bisa mencapai target tertentu pada waktu yang sudah ditentukan. Hanya saja, walaupun dibebani peran yang penting, manajer juga diberikan tanggung jawab untuk melakukan kontrol atau pengendalian. Nah, yang paling nyata itu adalah pengendalian biaya. Nah, manajer seringkali menyatakan bahwa untuk mengerjakan ini dengan target yang sedemikian tinggi, maka kita perlu jumlah pegawai yang sekian. Nah, ini seringkali menjadi satu hal yang sangat dikendalikan oleh perusahaan karena biaya sumber daya manusia itu merupakan pos biaya yang tinggi. Nah, jadi di sini manajer itu diberikan tanggung jawab untuk mengendalikan biaya. Yang pertama adalah biaya sumber daya manusia. Yang kedua, pastinya biaya operasional. Jadi ini kaitannya adalah misalnya dengan lembur. Ya. Para manajer itu juga diminta untuk memperketat, mengendalikan supaya kerja lembur itu menjadi minimal. Sehingga semua harus bisa dilaksanakan dalam waktu yang sudah ditentukan. Karena kalau harus lembur, berarti ini adalah tambahan biaya. Bukan hanya biaya tunjangan lembur, karena tunjangan lembur itu biasanya hanya diberikan kepada karyawan-karyawan dengan status tertentu. Tapi untuk melakukan kerja lembur, maka perusahaan mungkin memerlukan tambahan biaya untuk listrik, tambahan biaya untuk air, tambahan biaya untuk office boy karena masih ada yang bekerja di kantor, tambahan biaya untuk satpam yang harus jaga pintu kantor yang masih terbuka, misalnya seperti itu. Nah, tentunya ini ada kaitannya dengan perilaku, yaitu perilaku-perilaku yang mendrive, ya, mendorong karyawan untuk selalu bekerja tepat waktu, integriti dan efisien, kemudian amanah. Nah, targetnya harus segini, waktunya segini, nah maka harus selesai. Ya. Nah, itu dari manajer. Jadi terkait dengan biaya, terutama biaya sumber daya manusia, itu harus diminimalkan. Nah, kemudian kita bergeser lagi ke kiri, dari sudut pandang para pemegang saham. Nah, kalau dari sudut pandang pemegang saham, ini yang paling penting adalah kinerja organisasi. Seringkali ada satu kenyataan, remunerasi bisa berapapun, tapi kinerja organisasi harus berimbang. Artinya, kalau
perusahaan harus membayar remunerasi yang besar, maka kinerja organisasinya pun harus lebih besar. Karena apa? Yang diharapkan stockholders itu adalah profit. Jadi ngeluarin besar nggak masalah, tapi hasilnya harus berlipat dibanding dengan yang dikeluarkan. Nah, dari masyarakat, sudut pandang terhadap remunerasi itu apa? Nah, di sini ini adalah ukuran keadilan. Ukuran keadilan itu adalah karena kalau saya sudah mendapat brevet atau sertifikat tertentu yang dikeluarkan oleh negara, berarti negara ada pengakuan terhadap kompetensi kita. Nah, bila demikian, maka saya juga mengharapkan mendapatkan penghargaan dari perusahaan sesuai apa yang saya bisa, sesuai dengan kompetensi saya. Nah, ini adalah pandangan masyarakat, karena masyarakat sekarang juga sudah berupaya keras untuk meningkatkan keterampilan, untuk mendapatkan pengakuan melalui sertifikasi-sertifikasi, maka yang bersangkutan juga berharap bahwa perusahaan yang mempekerjakan mereka itu akan memberikan balas jasa yang berimbang. Nah, tapi terlepas dari pandangan-pandangan yang macam-macam seperti ini, kita harus melihat apa sih sebetulnya remunerasi. Karena kita yang akan berkontribusi secara langsung pada Departemen Human Capital di satu perusahaan, itu harus mengatur remunerasi ini sedemikian rupa sehingga dipandang baik dan adil oleh karyawan, dipandang baik dan adil oleh manajer, dipandang baik dan adil oleh para pemegang saham juga. Nah, dari sini maka kita harus mempunyai satu upaya agar apa yang dilakukan oleh perusahaan itu betul-betul adil. Adil itu dalam tanda kutip ya, adil di satu perusahaan beda dengan adil di perusahaan lain. Adil pada saat ini belum tentu itu akan menjadi adil di masa yang akan datang. Nah, dari pemahaman-pemahaman kita terhadap sistem remunerasi, mudah-mudahan ini akan membantu kita untuk bisa membantu perusahaan menyediakan sistem yang baik. Nah, pemahaman yang pertama itu terkait dengan apa itu remunerasi atau kompensasi. Ya, remunerasi dan kompensasi ini sama pengertiannya. Remunerasi itu sama-sama dari bahasa Inggris, tapi kalau di Inggris itu banyak dipergunakan istilah remuneration, kalau di Amerika banyak dipergunakan compensation. Nah, ini adalah semua bentuk penerimaan tunai maupun non-tunai yang diterima karyawan karena adanya hubungan kekaryawanan. Jadi, balas jasa ini sebetulnya merupakan satu sifat yang transaksional. Jadi, karyawan memberikan jasa dan tenaganya, maka perusahaan sebagai balas jasanya akan memberikan penerimaan baik itu dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Nah, bauran gaji atau bauran upah dan non-upah itu ada 3 alternatif. Ini semuanya berbasis pada peraturan pemerintah ada di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.
Bauran yang pertama itu adalah full, ya. Gaji atau upah itu diterima full tanpa tunjangan, ya, tanpa tunjangan. Nah, kalau yang kedua itu dipecah, ada upah pokok dan ada tunjangan tetap, menjadi dua komponen yang kita sebut upah. Nah, alternatif ketiga itu ada tiga komponen, yaitu upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Aturannya memang jumlahnya ini yang dibawa pulang oleh karyawan, artinya yang dirilis oleh perusahaan untuk karyawan minimal adalah sesuai dengan UMR atau UMP yang ditetapkan. Nah, sedangkan yang non-upah itu adalah bentuknya bisa tunjangan hari raya keagamaan, bisa bonus, bisa uang pengganti fasilitas kerja, misalnya kita butuh pulsa, ya, dengan menggunakan waktu kita awal-awal masa pandemi, kita WFH, kita banyak menggunakan pulsa, maka kita ada tunjangan pulsa. Pulsa adalah fasilitas kerja. Atau uang servis pada usaha tertentu. Uang servis ini misalnya di industri hospitality, di industri hotel. Ya, di industri hotel itu seringkali di situ ada yang disebut service charge. Nah, service charge ini adalah haknya karyawan dari konsumen, yaitu bagi karyawan-karyawan yang memberikan layanan kepada para pelanggan. Nah, ini biasanya ada, kita biasa temukan ini di hotel, kemudian di restoran, kemudian mungkin di klub-klub olahraga, seperti di golf course, kemudian ada sarana-sarana untuk olahraga indoor, misalnya di tennis court, kemudian di tempat main bowling, dan sebagainya. Yang lainnya, yang termasuk non-upah, itu bisa berupa benefit. Benefit itu adalah seperti tunjangan juga, allowance. Dan ada yang membedakan bahwa allowance itu diterima dalam bentuk tunai, tapi benefit itu diterima dalam bentuk non-tunai. Itu ada yang membedakan seperti itu, tapi ada juga yang tidak membedakan. Dan yang lainnya, yang berupa non-upah, itu adalah insentif atau bonus. Nah, kenapa ini kita disebut non-upah? Karena ini tidak diberikan berdasarkan apa yang kita lakukan sehari-hari, tapi ini merupakan satu bentuk lain yang mungkin nilainya akan berubah-berubah sesuai dengan apa yang kita lakukan untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, sekarang kita mulai dari apa yang kita sebut dengan upah pokok. Upah pokok ini merupakan sejumlah cash yang dibayarkan kepada karyawan untuk menghargai pekerjaan yang dilakukan tanpa memandang kinerjanya. Jadi ini adalah terkait dengan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Sifatnya tetap atau fix, dan perbedaan gaji antara satu karyawan dengan karyawan lainnya itu tergantung pada bobot atau nilai pekerjaannya. Nah, sedangkan tunjangan ini merupakan pembayaran tunai tambahan, ya, ini jadi ditambahkan on top of
upah pokok yang didasarkan pada tujuan tertentu. Jadi tunjangan itu biasanya ada tujuannya. Nah, tunjangan itu bisa berupa tunjangan tetap, ya, yang merupakan tunjangan diberikan secara rutin dengan tujuan tertentu dan besarnya tidak dikaitkan dengan persyaratan tertentu. Misalnya apa? Tunjangan tetap ini, tunjangan jabatan. Nah, tunjangan jabatan itu diberikan untuk mengkompensasi tanggung jawab dari seorang yang mempunyai posisi pengelola SDM atau pengelola karyawan, karena tanggung jawabnya dipandang lebih besar daripada karyawan-karyawan yang kontributor individu. Nah, tunjangan jabatan ini sifatnya tetap, tidak akan berkurang kalau yang bersangkutan sedang berhalangan sakit. Tidak berkurang apabila yang bersangkutan sedang menjalankan cuti. Tidak berkurang apabila yang bersangkutan sedang pergi haji misalnya. Nah, yang kedua itu tunjangan variabel. Ini tidak tetap dan ini merupakan tunjangan yang diberikan apabila pemegang jabatan memenuhi persyaratan tertentu. Yang tunjangan variabel ini misalnya adalah tunjangan makan siang. Diberikan sesuai dengan kehadiran karyawan. Jadi karyawan yang hadir diberikan tunjangan makan, yang tidak hadir maka tidak diberikan tunjangan makan. Juga misalnya tunjangan transport. Yang hadir tepat waktu diberikan penggantian uang transport, yang hadir tapi tidak tepat waktu mungkin uang transportnya akan dipotong berapa persen. Atau yang tidak hadir itu tidak akan mendapatkan uang transport. Nah, ini adalah benefit. Nah, benefit itu adalah bagian dari balas jasa dengan maksud memberikan dukungan kepada karyawan dalam bekerja. Misalnya saja, bukan dalam bentuk uang. Karena kalau diberikan uang transport, jangan-jangan ini menjadi bukan untuk melaksanakan atau dibelanjakan untuk fasilitas transport yang mempermudah dia ke tempat kerja, tapi dibelanjakan yang lain. Oleh karenanya seringkali diberikan benefit. Misalnya mobil, sepeda motor, ya, benefit bisa dalam bentuk ini milik perusahaan dipinjamkan, yang kita kenal dengan sebutan mobil dinas atau sepeda motor dinas atau kendaraan dinas, tapi bisa juga diberikan untuk nyicil, ya, supaya yang bersangkutan itu mempunyai kendaraan pribadi. Tapi selama nyicil itu harus dipergunakan sebagai kendaraan menuju ke kantor dan pulang ke rumah. Yang benefit yang lainnya itu yang sering kali diberikan itu adalah asuransi. Seperti BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, preminya itu adalah sharing antara dua pihak, yaitu pekerja dan pemberi kerja. Nah, dari sharing ini, maka yang akan diperoleh oleh karyawan itu adalah benefit, kemanfaatan dari iuran tersebut. Misalnya untuk pemeriksaan kesehatan atau nanti untuk pensiun, itu BPJS Kesehatan. Nah, insentif ini merupakan imbalan langsung yang diberikan kepada karyawan, tapi terkait dengan prestasi kerja. Jadi biasanya ini sifatnya variabel, belum tentu sama nilainya setiap tahun.
tergantung pencapaian target. Baik target itu yang diperhitungkan, target unit maupun target organisasi. Nah, oke, nah 3 lagi. Nah, untuk menentukan komponen upah atau non-upah ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah faktor pasar tenaga kerja. Ini pasti komposisi ekonomi itu menjadi patokan permintaan dan persediaan. Kalau permintaan tenaga kerja tertentu itu sedang banyak, sedangkan persediaannya terbatas, lulusannya masih terbatas, maka perusahaan akan berani memberikan remunerasi yang tinggi. Tapi tentunya ini juga harus dilihat dari pasar. Ya. Pasar itu lihat dari industri yang sejenis untuk memberikan pada karyawan-karyawan tertentu yang punya kompetensi-kompetensi langka ini seperti apa. Nah, sesudah itu barulah perusahaan melihat kemampuannya. Bisa nggak kalau kita memberikan balas jasa yang sama dengan perusahaan lain yang sama industrinya? Kalau kita banyak laba, banyak keuntungan, mungkin kita bisa di atas rata-rata, ya, di atas rata-rata. Tapi kalau kemampuan finansial kita masih belum terlalu kuat dan kita khawatir bahwa nanti akan terjadi kesulitan untuk memberikan balas jasa kepada karyawan, ya mungkin akan diawali bagaimana kalau kita menetapkan balas jasa kita itu sedikit di bawah yang lain-lainnya. Tapi tentunya harus diimbangi dengan kondisi-kondisi yang memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada karyawan. Jadi ada imbangannya. Nah, yang berikutnya juga yang harus kita perhatikan pada saat kita menentukan komponen upah dan non-upah, itu adalah pasar produk jasa kita. Gimana tingkat persaingannya? Kalau kita berada pada produsen untuk consumer goods yang sangat populer, minuman misalnya, minuman kaleng, minuman dalam kemasan. Nah, persaingan kita itu berada di peta persaingan yang mana? Ya, kalau kita berada di peta persaingan yang sangat densitinya tinggi, yang pesaingnya banyak sekali, maka kita juga harus hati-hati, ya, karena biasanya kalau di tingkat persaingan yang ketat itu keuntungan profit itu benar-benar harus dihitung secara akurat, demikian pula biaya maupun perkiraan pendapatannya. Nah, tentu ini juga peta persaingan itu akan menentukan berapa permintaan produk atau jasa dari kita. Nah, hal-hal lainnya yang harus kita perhatikan untuk menentukan komponen upah dan non-upah itu adalah dari sisi pemerintah. Undang-undangnya seperti apa, peraturannya seperti apa, karena ini terkait dengan dasar untuk menentukan upah. Kemudian dari faktor organisasi, nah ini kita berada dalam industri apa? Ya, kalau dulu industri minyak dan perbankan itu berada pada industri yang balas jasanya itu cukup baik, ya. Sedangkan
perusahaan-perusahaan yang misalnya seperti produsen-produsen yang consumer goods yang sehari-hari itu biasanya ya berada di dalam kondisi yang so-so lah ya pertimbangannya. Kemudian ukuran perusahaannya, strategi perusahaannya. Kalau strategi perusahaannya itu baru ingin menarik tenaga kerja yang oke-oke, maka biasanya dia berani untuk mengeluarkan biaya yang besar. Nah, terus kemudian juga bagaimana ini dampaknya bagi karyawan. Nah, tentu sasaran remunerasi itu yang pertama adalah untuk menarik. Karena setiap perusahaan itu menginginkan punya sumber daya manusia yang unggul dan kompeten. Yang kedua, ini adalah balas jasa itu untuk memotivasi agar para karyawan itu bisa menghadirkan suatu prestasi atau kinerja sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, yang ketiga tentunya perusahaan itu tidak mau kehilangan karyawannya yang begitu unggul kompetensinya. Jadi salah satu sasaran dari remunerasi adalah untuk menjaga keunggulan karyawan. Nah, remunerasi yang efektif itu ada beberapa kriteria yang sebaiknya kita perhatikan. Yang pertama adil. Tadi bagaimana kita memberikan remunerasi yang adil untuk perusahaan. Adil dari sini, ini mesti harus kita lihat dari sisi tanggung jawab, dari sisi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pekerjaan, dari sisi kondisi pekerjaan tersebut, artinya kondisi lingkungan. Apakah pekerjaan tersebut berada di dalam pabrik yang bising sekali dibandingkan dengan orang staf keuangan yang berada di kamar yang sejuk misalnya. Dan harus kompetitif. Ini adalah salah satu yang bisa mempertahankan karyawan, yaitu kompetitif, bahwa gaji yang kita berikan itu nggak jauh beda kok dengan gaji yang diberikan oleh perusahaan lain. Sehingga kalau karyawan pindah pun, dia juga akan mendapat, dengan pekerjaan yang sama, dia akan mendapatkan balas jasa yang kira-kira juga sama. Dan tentunya kita berharap bahwa gaji yang kita berikan itu memotivasi. Ya. Memotivasi artinya mendorong dengan secara otomatis untuk yang bersangkutan bisa menghasilkan kinerja yang diharapkan. Dan tepat itu sehingga ini kita dari sini kita bisa berharap bahwa karyawan itu akan bertahan di dalam organisasi kita dan berkembang di dalam organisasi kita. Dan sesuai dengan undang-undang, ini adalah bahwa kita adalah bangsa yang dilindungi oleh undang-undang, oleh peraturan pemerintah, maka sebisa mungkin apa yang kita lakukan sesuai dengan undang-undang. Oke, sampai di sini dulu. Saya akan membuka tanya jawab atau sharing dari teman-teman. Silakan. Mbak Putri. Baik, teman-teman, raise hand yang ingin bertanya atau mau menuliskan di kolom chat. Ini belum, Ibu. Belum ya? Iya. Oke. Kalau belum akan saya terus. Ini ada satu tuh. Oh iya, dari Mbak Sekar Natasha, izin bertanya, besaran nilai tunjangan apa harus lebih besar dari gaji, Ibu? Oke. Nilai tunjangan apakah harus lebih besar dari gaji? Kalau menurut saya tidak. Karena yang utama itu adalah gaji dasar, gaji pokok. Ini sebetulnya yang merepresentasikan itu kecukupan. Artinya
bahwa acuan kita kenapa kita harus sebesar UMP atau UMR ya, itu adalah sudah diperhitungkan kecukupannya untuk kita bisa hidup dengan standar yang baik ya. Tapi baik dalam arti kata benar-benar bisa cukup sandang pangan papan itu. Nah, dengan demikian tunjangan itu harus on top of gaji pokok atau upah pokok itu. Jadi tunjangan itu harusnya di bawah ya. Upah pokok itu harus lebih besar. Oke, gitu. Ya, baik, ada lagi Ibu ini dari Mas Ziljian dari Universitas Borneo terkait dengan faktor kenaikan upah. Apakah inflasi juga bisa menjadi penentu? Gimana? Terkait dengan faktor kenaikan upah, apakah inflasi juga bisa menjadi penentu? Oh iya, iya banget. Ya, jadi inflasi itu sangat menjadikan penentu. Nah, kadang-kadang kan kita beda-beda ya memaknai inflasi tersebut gitu. Nah, sehingga pemerintah itu sudah memberikan acuan yaitu dengan UMR atau UMP karena di situ itu sudah terkandung inflasi yang di-accept untuk balas jasa. Itu. Ya, gimana Mas Zilzian? Sudah clear berarti ya? Kita masuk ke Mas Adnaens. Ada yang raise hand? Boleh, Bu? Boleh. Ya, silakan Mas Adnaens. Baik Ibu, selamat malam. Nama saya Adnaen Sesafat Mawardi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya mau bertanya Ibu, tadi kan Ibu bilang bahwa manajemen itu kalau menentukan upah itu harus mempertimbangkan seperti kalau misalkan lembur gitu, bukan harus menentukan kayak biaya listrik gitu Bu, biaya biaya itu tentang operasional perusahaan gitu. Nah, Ibu kemarin kan saat pandemi kan Ibu. Nah, saat pandemi kan banyak yang upah itu para pekerja itu kan banyak yang dipotong Ibu. Sementara kan perusahaan juga nggak nanggung biaya operasional Ibu. Lalu kenapa ya Ibu? Tetap dipotong ya Ibu upah dari pekerja ya Bu. Terima kasih. Ini saya cerita pengalaman ya. Karena saya termasuk di dalam perusahaan itu. Gitu. Ya. Ini kebetulan nih Mas Adnaens ini tanya. Tuh. Saya mengelola satu organisasi yang bergerak di bidang kesehatan. Tapi kesehatan ini ditujukan bukan kayak rumah sakit, tapi untuk tertentu. Itu. Sama sekolah. Itu. Jadi ada kesehatan dan sekolah. Nah, ini kena dampak pandeminya itu hebat. Gitu. Karena kami sekolah pada waktu itu kan langsung tidak boleh, kita semua aja yang dewasa aja nggak boleh keluar rumah, apalagi yang anak-anak. Itu kan ya Mas ya. Nah, di klinik kesehatan kami, karena hanya untuk tertentu, kita nggak menerima dari penyakit-penyakit yang COVID dan sebagainya, itu juga turun drastis. Karena kita bergerak pada terapi, ya, terutama fisio. Nah, dari situ kita kelabakan. Kita sebagai bagian dari manajemen itu kelabakan betul. Karena kan listrik itu banyak dan kita nggak bisa menurunkan karena itu harus tertentu gitu kan ya. Terus kemudian mosok kantor yang besar seperti itu, sekolah yang besar nggak dibersihkan gitu kan ya, kita harus membersihkan juga. Sehingga menurut kami waktu itu office boy juga nggak bisa artinya harus bekerja, satpam juga. Itu paling tidak itu 2 unsur itu harus selalu berada di kantor. Nah yang lain-lainnya ini libur juga enggak, tapi masuk juga enggak gitu. Karena
mau masuk itu terapis nggak punya pasien, dokter ortopedinya juga nggak punya pasien, jadi gimana nih? Dan klinik kalau dibuka pun juga nggak ada pasien. Nah, jadi pada waktu itu karena nggak ada pendapatan itu minimal sekali. Karena anak-anak juga sekolah, hampir dibilang pendapatan itu yang tetap hanya dari sekolah. Karena sekolah itu dilakukan online dan mereka tetap membayar bulanan. Tapi pada saat mereka anak-anak itu mau membayar, kan orang tuanya juga dari ekonomi yang bermacam-macam. Itu ada aja yang minta izin untuk bisa dikurangi nggak biayanya, bisa direduksi nggak, karena bagaimana mereka harus menyiapkan pulsa dan sebagainya. Nah, pada saat itu kita hitung banget gitu. Aduh, kalau ini terus-terusan nanti terjadi, kita juga belum tahu. Maka teman-teman karyawan itu kita ajak berunding. Berundingnya lewat online itu. Dan terpaksa pada waktu itu yang sudah 25% di atas UMR gajinya itu kita potong. Nangis Mas Adnaen itu tapi itu harus kita lakukan karena pertimbangannya adalah kita tidak akan mem-PHK apapun kondisinya. Karena kita harus berjuang bersama-sama mengatasi kondisi organisasi itu. Jadi akhirnya kita benar-benar kita potong. Banyak juga, ada yang hanya dipotong 1 juta, ada yang dipotong 1,5 juta, ada yang dipotong 25% itu. Dan itu berlangsung lebih kurang selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, COVID juga sudah lebih terkendali dan kita mulai buka klinik lagi, sekolah mulai setengah-setengah, ada tatap muka. Di situ kita juga mulai menata. Kita jadi menyesuaikan diri dengan new normal itu kondisinya, ritmenya seperti apa. Baru kemudian balas jasa itu kita kembalikan full 100% lagi. Nah, jadi pada kondisi-kondisi tertentu itu bagaimanapun juga kita harus bekerja sama. Supaya apa? Supaya kita juga aman di dalam melaksanakan organisasi kita. Karena manajemen board of director itu juga menginginkan perusahaan itu langgeng, karyawan pun juga demikian kan. Kalau perusahaannya langgeng, maka dia juga akan bisa mendapatkan penghasilan yang kontinu. Itu Mas Adnaen. Itu udah dengan tangis dan tanpa senyuman gitu, terpaksa kita lakukan. Gitu Mas. Gimana Mas Adnaen, sudah terjawab? Baik Ibu, terima kasih. Yuk. Ya, baik. Ibu, kita mau lanjutkan sesi pertanyaannya atau Ibu melanjutkan untuk sesi pemaparan? Ada berapa lagi pertanyaan? Masih ada banyak, Bu, ada 5. Kita batasin 1 lagi boleh ya Ibu? Ya, boleh. Oke. Ini dari Mas Adam Renaldi. Izin bertanya Ibu, apakah staf SDM dalam menyusun remunerasi dibantu oleh staf akuntan dalam merinci gaji dan tunjangan? Ya. Jadi pada dasarnya siapa yang harus menyusun remunerasi itu saya biasanya menganjurkan jangan hanya dari SDM. Tapi kita bentuk tim dari banyak unsur di perusahaan tersebut. Karena apa? Kita butuh informasi tentang 1, pekerjaan di setiap unit di dalam organisasi itu seperti apa. Orang SDM sendiri belum tentu persis ngerti
isinya dalam-dalamnya setiap pekerjaan yang ada di perusahaan. Nah, oleh karenanya kita perlu berkolaborasi. Yang kedua, itu adalah kita perlu tahu juga tentang teks ya, karena teks itu ada yang menjadi beban kita, ada yang menjadi beban perusahaan, dan ini kalau dikeluarkan sebagai ini bagaimana dampak terhadap perusahaan dan bagaimana dampak kepada karyawan, dan nanti take home pay-nya jadi berapa. Nah, ini kita butuh teman-teman yang paham tentang itu. Nah, biasanya orang keuangan itu paham tentang teks. Nah, itulah biasanya kita ikutkan. Juga mereka yang tahu persis tentang anggaran perusahaan. Budgetnya itu seberapa sih yang bisa untuk mengakomodasi balas jasa. Gitu kira-kira. Oke. Kita teruskan sedikit ya. Nah, sekarang kita yang kedua. Tuh. Untuk menyusun grading. Nah, grading jabatan itu merupakan satu kegiatan yang paling penting dan sebetulnya inti di dalam kita menetapkan balas jasa kepada karyawan. Nah, hal penting yang harus kita perhatikan pada saat kita akan melakukan evaluasi pekerjaan, yaitu pemahaman kita tentang isi pekerjaan. Nah, secara lisan itu kita itu pemahaman itu pasti akan terbatas. Nah, oleh karenanya biasanya yang kita butuhkan itu adalah adanya dokumentasi tentang deskripsi pekerjaan atau job description. Nah, prosesnya ini biasanya yang kita sebut job analysis, menganalisis setiap pekerjaan, kemudian kita dokumentasikan isi pekerjaan tersebut. Hal ini penting untuk kita bisa mendapatkan pemahaman bersama yang sama. Jadi, proses evaluasi jabatan itu yang tadi saya sampaikan, tidak hanya dilakukan oleh kita-kita yang ada di unit SDM. Tetapi sebaiknya dilakukan oleh tim dengan mengikut sertakan teman-teman kita yang bukan dari SDM saja. Supaya apa? Supaya pandangan kita itu menjadi lebih objektif. Ya, pandangan kita supaya lebih baik dan tidak tendensius bahwa pekerjaan yang sangat kita kenal itu pasti penting, lebih sibuk, lebih berarti, lebih diperlukan oleh organisasi. Enggak gitu. Organisasi itu tidak akan meng-create suatu pekerjaan bila tidak penting dan tidak memberikan kontribusi pada kinerja organisasi. Itu harus kita ingat. Sehingga semua jabatan itu sebetulnya penting bagi organisasi. Hanya tingkat kepentingannya mungkin berbeda-beda karena ada pekerjaan yang menghasilkan kinerja yang langsung terkait pada pencapaian target perusahaan. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan seperti pekerjaan SDM, pekerjaan keuangan yang pencatatannya, terus kemudian pekerjaan dari legal, itu penting bagi organisasi tapi tidak terkait langsung dengan hasil perusahaan atau target yang ditentukan oleh perusahaan.
Nah, job evaluasi ini adalah proses untuk menimbang tersebut. Sehingga dari sini nanti kita akan mendapatkan struktur. Struktur inilah yang biasa kita sebut dengan golongan jabatan, job structure ya, bukan organization structure, tapi job structure yang biasanya kita kenal sebagai adanya job grading atau golongan jabatan. Nah, kalau kita lihat definisinya, itu apa job evaluation? Ini merupakan satu proses sistematis untuk mendapatkan nilai setiap pekerjaan, dan nilai itu relatif ya, karena ini bukan eksak mati, tapi relatif sesuai dengan kesepakatan tim job evaluasi tersebut. Sehingga menghasilkan struktur internal pekerjaan. Nah, evaluasi jabatan itu biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor jabatan seperti tanggung jawab pekerjaan, keterampilan yang dibutuhkan oleh pekerjaan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh pekerjaan. Ini contohnya. Dan untuk setiap faktor jabatan pada pekerjaan diukur tingkat kepentingannya bagi organisasi. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, semua pekerjaan, semua jabatan penting bagi organisasi. Hanya tingkat kepentingannya ini yang berbeda-beda. Nah, evaluasi kita terhadap tingkat kepentingan inilah yang menghasilkan bobot atau nilai pekerjaan. Dan bobot atau nilai pekerjaan ini yang menjadi dasar untuk kita bisa menentukan golongan jabatan atau golongan pekerjaan. Nah, metode job evaluasi itu ada beberapa yang sifatnya kualitatif dan ada yang sifatnya kuantitatif. Yang sifatnya kualitatif itu biasanya kita sebut dengan yang non-analytical, di mana setiap jabatan dibandingkan dengan menganalisis faktor-faktor jabatan secara sederhana. Ya. Jadi faktor-faktor jabatan misalnya seperti tanggung jawab pekerjaan, nah itu dianalisis tapi dengan cara yang sederhana. Sedangkan yang analytical ini adalah evaluasi terhadap setiap pekerjaan, tetapi evaluasinya itu berdasar pada faktor-faktor jabatan dan dievaluasi secara detail. Nah, sistemnya atau metodenya di non-analytical itu ada dua, ada ranking dan classification. Dengan ranking ini ada alternation method dan ada pair comparison method. Nanti kita akan lihat. Dan kemudian di analytical ini kita akan fokus pada metode point factors. Nah, kita mulai dengan yang metode ranking dengan metode alternation. Jadi ini adalah alternation ranking method. Nah, yang pertama-tama harus kita lakukan itu adalah kita menentukan jabatan dan urean jabatannya. Jadi ini harus, kalau artinya gini, apakah harus semuanya tertulis gitu? Yang penting itu adalah sedikit catatannya, karena kan kita juga ingin mewariskan pekerjaan tersebut pada orang lain, kita juga ingin naik karir kita. Maka kalau kita tidak berpikiran bahwa kita mencatat supaya pengganti kita nanti tahu, maka kita juga nggak akan pergi dari pekerjaan kita saat ini. Nah, yang kedua, kita buat daftar jabatan dan kita urutkan berdasar urean jabatan dari yang termudah sampai yang tersulit.
Kemudian buat tabel grading kegolongan. Nah, metode ini biasanya hanya melibatkan jumlah pekerjaan yang tidak banyak. Ya. Sehingga metode ini biasanya hanya dipergunakan di perusahaan-perusahaan kecil yang hanya melibatkan beberapa jenis pekerjaan saja. Tidak bisa dipergunakan untuk perusahaan besar yang sudah PT apa yang gede itu nggak bisa. Nah, sebagai contoh, ini adalah di perusahaan pemborong bangunan, ini perusahaan UMKM, di mana di situ ada 5 jabatan, ya, pembantu tukang, tukang batu, tukang kayu, mandor, supervisor. Urusan duit, urusan kontrak pekerjaan itu semua dilakukan oleh supervisor, dan bisa saja supervisornya itu adalah orang yang punya perusahaan pemborong bangunan ini. Nah, kita tahu persis nih, dan ini sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Pembantu tukang itu tanggung jawabnya apa, kita tahu persis. Tukang batu itu tanggung jawabnya apa, kita tahu persis. Tukang kayu itu tanggung jawabnya apa, itu juga diketahui secara persis. Mandor itu juga kegiatan apa, itu juga diketahui secara persis. Nah, kemudian pekerjaan-pekerjaan ini kita urutkan dari yang tanggung jawabnya paling sederhana sampai yang tanggung jawabnya kompleks, ya. Nah, ini udah ada nih urutannya. Yang pertama adalah pembantu tukang, yang kedua tukang batu, kemudian yang ketiga tukang kayu, yang keempat mandor, dan yang terakhir supervisor. Nah, setelah ini kita buat table grading. Nah, bisa saja table grading-nya seperti ini. Langsung kita berikan urutan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pembantu tukang itu yang akan menerima gaji relatif paling rendah dibanding dengan lainnya. Tukang batu sedikit di atas, tukang kayu di atas tukang batu, mandor di atas tukang kayu, dan supervisor itu yang paling banyak. Nah, ini adalah alternation method. Langsung saja diurutkan dan kemudian diberikan grading. Nah, prosesnya sederhana, cepat, mudah dipahami, dan murah, ya. Bisa dilakukan sendiri oleh yang punya perusahaan. Untuk metode ini untuk organisasi kecil dengan jumlah jabatan yang relatif sedikit. Nah, bisa juga ini kita lakukan dengan metode pair comparison. Jadi kita bandingkan antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain itu secara kuantitatif, ya. Kita bandingkan. Kalau yang tadi yang alternation itu betul-betul berdasar pada perkiraan kita tentang tanggung jawab pekerjaan, gitu ya. Nah, kalau yang pair comparison itu masih dalam metode yang sederhana, tetapi kita sedikit menggunakan angka analytical. Jadi ada angkanya yang bisa membedakan satu dengan yang lainnya, yaitu dengan membandingkan antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lainnya. Nah, exercise ini kita coba
untuk satu perusahaan, ini perusahaan kurir, ya, di situ ada typist, ada sekretaris, ada kurir, ada driver, dan ada office boy. Nah, masing-masing pekerjaan itu kita bandingkan satu dan lainnya terkait dengan tanggung jawab mereka. Itu. Nah, kita menggunakan matriks sederhana, dan ini biru-biru yang di tengah, ini kan typist dengan typist nggak bisa dibandingkan ya, karena pekerjaannya sama. Sekretaris dengan sekretaris juga nggak bisa dibandingkan karena pekerjaannya sama. Kurir dengan kurir karena ini nggak bisa dibandingkan. Driver dengan driver juga nggak bisa dibandingkan. Office boy dengan office boy tidak bisa dibandingkan. Tapi kita harus membandingkan typist dengan sekretaris itu lebih penting yang mana? Bila typist ini kurang penting bagi perusahaan dibandingkan sekretaris, maka notasi yang kita berikan di sini adalah angka 1. Tapi kalau typist itu sama penting bagi perusahaan dengan sekretaris, itu di sini notasinya 2. Kalau typist itu lebih penting daripada sekretaris bagi perusahaan ini, maka notasi di sini itu 3. Nah, notasi ini kita tentukan nih di sini. Jadi kita berikan notasi 1, kita berikan angka 1, bila pekerjaan di sini ini kurang penting dibandingkan pekerjaan di sini. Kita berikan angka 2 bila pekerjaan di sini itu sama penting dengan pekerjaan yang di sini. Kita berikan angka 3 bila pekerjaan ini lebih penting dari pekerjaan. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, ini sudah kita coba. Nanti teman-teman bisa exercise sendiri. Jadi, typist ini bagi perusahaan kurang penting bila dibandingkan dengan sekretaris. Maka di sini diberi angka 1. Tapi typist ini sama pentingnya dengan kurir bagi perusahaan. Maka notasinya 2. Typist bagi perusahaan ini lebih penting daripada driver. Ini notasinya 3. Dan typist bagi perusahaan ini lebih penting dari office boy. Ini notasinya 3. Nah, berapa total nilainya? Ini tinggal ditambahkan. Ya, ini tinggal ditambahkan. Demikian pula di sini, sekretaris ini dibandingkan dengan typist bagi perusahaan ini, mana yang lebih penting? Nah, sekretaris itu lebih penting. Jadi, notasinya 3. Demikian seterusnya. Nah, berdasarkan angka ini, maka kita urutkan. Yang paling rendah jumlahnya adalah office boy. Yang kedua adalah driver. Yang ketiga kurir. Yang keempat typist. Dan yang kelima adalah sekretaris. Jadi office boy itu yang akan menerima gaji paling rendah. Kemudian driver, kurir, typist, dan sekretaris. Nah, sama ini cara-caranya yang tadi. Nah, ini bisa Anda lakukan ini untuk yang pemborong bangunan tadi. Bagaimana pembantu tukang batu, tukang kayu, mandor, dan supervisor. Instead of kita menggunakan alternation tadi, coba nanti Anda latihan sendiri dengan metode pair comparison. Ini adalah caranya, jadi kita buat perbandingan antar pekerjaan berdasar tingkat kepentingannya bagi organisasi. Kemudian kita buat tabel pair comparison. Nah, yang kedua, itu kalau tadi kita
bicara tentang ranking, sekarang kita bicara tentang klasifikasi. Nah, di sini ada 3 langkah yang harus kita lalui. Yang pertama adalah menyiapkan golongan atau kelas atau grade jabatan. Yang kedua, memberikan kriteria atau definisi setiap golongan atau kelas atau grade jabatan. Dan yang ketiga, mengevaluasi jabatan menggunakan kriteria atau definisi dan memasukkan setiap jabatan pada golongan atau kelas grade jabatan yang sesuai. Nah, teman-teman, apa yang kita lakukan dalam 3 langkah ini sebetulnya itu sama dengan yang kita lakukan pada saat kita akan menyimpan buku-buku kita di rak buku yang kita miliki. Jadi kita punya banyak banget buku, ada buku pengetahuan, ada buku novel, novel aja ada novel fiksi, ada novel sejarah, ada juga mungkin buku keterampilan, dan lain-lainnya. Nah, semua ini akan kita simpan dalam satu rak, ya, di mana di rak tersebut mungkin ada 6 tempat atau 6 shelf atau 5 shelf itu. Nah, masing-masing ini kita tentukan, ya. Rak yang sebelah sini, kotak yang sini ini, atau kolom yang sini ini untuk buku apa? Ini yang kedua, ini langkah kedua. Jadi yang pertama itu kita siapkan. Ini ada satu rak, misalnya isinya 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 shelf atau 5 shelf, ya. 6 rak atau 7 rak itu atau 5 rak, ya, kita siapkan. Nah, masing-masing ini sudah kita tentukan. Yang paling atas itu untuk menyimpan buku-buku apa, itu kita deskripsikan. Untuk menyimpan buku-buku pengetahuan umum, buku yang termasuk dalam pengetahuan umum itu adalah yang seperti apa. Nah, itu yang dimaksud dengan memberikan definisi atau kriteria pada setiap golongan atau kelas atau grade jabatan. Nah, ini semua kita berikan. Misalnya di sini untuk buku pengetahuan itu yang seperti apa. Yang berikutnya adalah buku keterampilan, yang termasuk dalam buku keterampilan itu apa? Apakah keterampilan membuat kerajinan atau juga termasuk membuat kue, ya. Terus di sini ini buku-buku misalnya pelajaran, buku kuliah, di sini buku novel, di sini adalah buku-buku yang sifatnya easy reading gitu, ya, dan mungkin di sini untuk menyimpan buku-buku komik misalnya. Nah, kemudian setelah ini kita tentukan ini untuk apa masing-masing, maka buku-buku tersebut langsung kita klasifikasikan, kita tempatkan pada rak yang sesuai antara definisinya dengan topik di dalam buku-buku tersebut. Ya, jadi pada metode klasifikasi itu padanannya adalah kita menata di rak buku. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kita sudah menentukan misalnya ada berapa golongan dan masing-masing ini sudah kita berikan definisi. Setelah kita berikan definisi, maka jabatan-jabatan yang ada di dalam organisasi kita langsung kita tata sesuai dengan deskripsi. Nah, ini juga contoh lainnya untuk perusahaan engineering yang banyak mempunyai engineer
Nah, itu engineer itu dari yang junior sampai dengan senior, itu kita klasifikasikan seperti apa. Ini kita bikin kelasnya dulu, kemudian kita beri deskripsinya, dan kemudian kita masukkan engineer-nya. Nah, itu teman-teman apa yang terkait dengan metode kualitatif atau non-analytical. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Mungkin meneruskan pertanyaan yang tadi kali ya. Ya, boleh ya Bu ya. Boleh. Kita ambil dari pertanyaan yang sebelumnya. Ya. Dari Mbak Widi Astuti, bagaimana cara perusahaan dalam menghadapi jika gaji yang sudah ditentukan oleh perusahaan kurang diterima oleh karyawan? Oke. Ini bagaimana kita bisa bersikap ya. Jadi ini kan lebih kurang kan bagaimana sikap kita kalau ketentuan perusahaan itu kurang diterima oleh karyawan. Karyawan itu sebetulnya bagian dari perusahaan. Jadi sebaiknya kita juga mendengarkan suara hati mereka. Karena bagaimanapun juga perusahaan itu nggak mungkin akan bisa menghasilkan kinerja terbaiknya tanpa didukung oleh karyawan. Jadi kalau karyawan itu merasa kurang sreg, karyawan itu merasa bahwa kok kayak gini ya, itu harus kita selesaikan segera. Jangan sampai terjadi konflik yang tidak kita inginkan. Harus kita ajak bicara itu. Nah, itu yang biasa kita lakukan di dalam hubungan industrial. Karena bagaimanapun juga semua yang diatur di dalam hubungan industrial itu ditujukan untuk menjaga harmonisasi hubungan atau harmonisasi antara karyawan dengan organisasi. Organisasi butuh karyawan dan karyawan juga memerlukan perusahaan. Macam itu simbiosis mutualisme ya Ibu ya? Iya. Harus dong, kalau iya, enggak kan enggak ketemu. Baik, kita lanjutkan ke penanya yang kedua. Kita masuk ke Mbak Shena. Silakan Mbak Shena, sudah raise hand. Baik, Mbak Shena. Iya Ibu, suara saya terdengar. Bagus, terdengar. Iya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Shena dari Universitas Udayana. Saya ingin bertanya tentang yang tadi penggradingan yang terpenting. Tidak terpenting. Nah, itu apakah memungkinkan setiap individu akan melakukan penentuan itu beda-beda. Jadi kayak gradingnya itu setiap individu nggak sama gitu. Ada yang bilangnya ini penting, tapi yang lainnya nggak penting. Nah, seperti itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, Jena, pada proses kita melakukan penggradingan dengan metode apapun, itu sebaiknya kita lakukan dalam kelompok tim, ya. Dan apa yang harus kita tuliskan di situ itu harus merupakan satu kesepakatan. Nah, untuk menuju kesepakatan tersebut, maka salah satu yang harus kita sediakan sebelum kita melakukan evaluasi jabatan itu adalah job description. Itu supaya kita membaca informasi yang sama sehingga diharapkan kesepakatan itu juga akan terbentuk di kesempatan pertama tanpa konflik. Gitu, Jena. Untuk menghindarkan supaya yang sini kok seperti ini, yang ini seperti ini, nah nanti kita susah mengambil kesimpulannya. Gitu. Ya. Ya, baik Mas
masuk ke Oke. pertanyaan yang kedua dengan Mbak Setiti. Yuk Mbak Setiti, silakan online. Iya, sebelumnya maaf Bu, saya tidak bisa on kamera karena terkendala sinyal. Ya. Saya izin bertanya untuk tentang sasaran remunerasi yang tadi itu kan salah satunya tuh to attract ya Bu, kayak untuk menarik orang-orang unggul untuk bergabung dalam perusahaan. Nah, biasanya kalau sebelum itu tuh perusahaan udah dapet nih kayak SDM yang unggul satu orang. Nah, tapi dia juga udah tahu job desk-nya, kita udah jelasin job desk-nya gitu. Tapi orang tersebut tuh kayak meminta bayarannya kurang gimana ya Bu? Kayak perusahaan sama dia tuh kayak kurang loh, kayak gimana ya, perusahaan ngasihnya tuh semisal 1, berapa gitu. Nah, dia mintanya 2-3 kali lipatnya. Tapi ternyata orang ini tuh emang benar-benar kompeten. Tindakan kita sebagai perusahaan itu tetap mengambil orang ini kah atau kita harus mencari lagi, Bu? Banyak pertimbangannya, gitu. Ya, karena sebetulnya yang paling tahu kapasitas atau kemampuan bayar perusahaan itu adalah perusahaan itu sendiri. Seperti tadi yang saya contohkan, pada saat mengalami kemarin COVID itu, terutama di tahun pertama, itu tadi saya sudah cerita bahwa saya mengelola satu organisasi di mana itu mengoperasikan sekolah dan sarana kesehatan. Ya. Nah, itu tuh benar-benar kita itu harus melihat kekayaan kita dan kemampuan kita. Karena gini, yang harus kita ingat itu bahwa balas jasa kepada karyawan itu adalah cash out, ya, uang keluar yang harus kita sediakan setiap bulan. Dan itu nilainya nggak kecil gitu. Nilainya banyak dan itu kan tetap ya, kalau kita harus menyediakan 50 juta itu untuk 20 karyawan, ya itu harus 50 juta itu harus tersedia terus setiap bulan kan, dan itu harus bentuknya itu bisa yang benar-benar cash out karena harus ditransfer ke A, ke B, ke C, ke D semua karyawan kan gitu. Nah, kalau ada yang kompeten, ini sering terjadi di organisasi saya. Saya udah cocok banget, tapi dia mintanya 2,5 juta, tapi saya mampunya hanya 1,5 juta. Nah, disitulah kita nego. Kita bernegosiasi. Tapi kalau kita paksakan 2,5 juta, itu juga akan mempengaruhi, berdampak pada cash flow kita. Jangan-jangan kita hanya kuat bayar 3 bulan, bulan keempat kita udah kesulitan keuangan gitu. Nah, kalau kita kesulitan keuangan hanya untuk mempertahankan yang satu orang tadi dengan 2,5 juta, apa iya yang lain tidak terdampak? Nah, kalau kita kesulitan uang kan mungkin yang lain juga terdampak. Jadi telat bayarannya dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau saya akan nego gitu. Kalau misalnya udah dinego dia nggak mau, ya udahlah, itu bukan rezeki saya. Kalau saya begitu ya. Dan saya akan berusaha untuk grow from within. Jadi menumbuhkan, mengembangkan karyawan di dalam sehingga mempunyai kompetensi yang hebat. Itu mungkin akan memerlukan biaya untuk pengembangan, tapi hasil bagi perusahaan itu mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Gitu seperti ini. Bagaimana? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Boleh satu pertanyaan lagi atau Ibu melanjutkan pemaparan Ibu karena kita sampai jam berapa? Seharusnya 20.30 Ibu. Oke, nggak apa-apa. Saya akan ini karena ini juga jatahnya udah untuk besok.
Mungkin ada pertanyaan aja. Ya, jadi dari Mas Slamet, Mas Slamet sampaikan bahwa apakah suatu perusahaan boleh menggaji upah di bawah minimum pada karyawannya? Nah, diharapkan enggak. Tapi kan kita juga enggak boleh tutup mata bahwa belum ada belum rata sepenuhnya, kan gitu ya. Jadi dan Menteri Tenaga Kerja juga sudah menyatakan pada tahun-tahun awal UMKM boleh menerapkan 50%. Tapi harus kita batasi ya. Itu. Jadi jangan terus-menerus karena penerapan UMP upah minimum itu kan untuk menjaga kesejahteraan rakyat ya, supaya ya rakyat Indonesia itu semuanya bisa makan, bisa ada papan, ada sandang, itulah ya. Jadi semaksimal mungkin itu terbatas dan izin. Nah, karena saya pun juga ada seperti itu, tapi izin itu, izin dari suku dinas tenaga kerja. Itu biasanya kita didatengin, kita diinterview, kita diteliti gitu. Nah itu baru kemudian diizinkan. Itu ada pertimbangannya. Ya, terima kasih Ibu. Bagaimana Mas Slamet sudah menjawab ya pertanyaan Mas Slamet. Baik, ini ada lagi Ibu dari Mbak Ayu Oktaviani. Bagaimana perusahaan memberikan imbalan jasa bagi pekerja bila kompetensi dan kinerjanya berbeda? Nah, kalau kinerjanya berbeda, pastinya harapannya yang kinerjanya tinggi ya diberikan lebih daripada yang kinerjanya rendah. Itu aja yang ini. Ya, kalau yang kompeten juga harusnya diberi lebih tinggi, tapi hati-hati ya, karena kompeten itu bisa menghasilkan kinerja tidak gitu. Jadi tetap harus kita kunci di kinerja. Itu. Baik, terima kasih. Kalau kompeten omdo ya omdo aja, nggak ada outputnya ya jangan dong. Gitu. Jadi harus real ya Bu ya. Iya. Ya, baik, kita lanjutkan ke yang raise hand boleh ya, Mbak Nahdia. Silahkan Mbak Nahdia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nadia Sinta dari UPN Veteran Jawa Timur. Ibu, saya ingin bertanya, jika ada pegawai yang diangkat secara kontrak dan di kontrak tersebut tertulis bahwa pegawai tersebut dapat gapok dan tunjangan di setiap bulannya. Nah, namun untuk pembayaran tunjangan itu sendiri dirapel. Jadi Januari, Februari, Maret dibayar Maret. April, Mei, Juni dibayar Juni. Nah, pegawai tersebut berhak menuntut atau mending diam saja ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Menanyakan kalau menurut saya. Karena itu kan soalnya kan kalau sudah ada janji itu kan berarti menyepakati kan ya. Jadi kalau dari saya ya pegawai tersebut ya berhaklah untuk nanya gitu. Gitu. Baik, itu Nadia ya. Itu kalau terjadi pada Nadia ya tanya aja Nadia. Iya Ibu, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Ini kita lanjutkan kembali. Boleh satu pertanyaan lagi, Ibu? Ya, boleh. Satu dari pertanyaan ya. Iya, siap. Dari Mbak Ataya Asirah. Mbak Ataya sampaikan bahwa apakah rata-rata pengupahan perusahaan lain di sektor yang sama menjadi elemen yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan upah? Iyalah. Ya, karena itu pasar ya, supaya kita juga mendapatkan tenaga kerja yang
sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Itu tetap harus menjadi pertimbangan. Baik, kalau gitu. Gimana Mbak Ataya? Belum balas beliau, Bu. Baik, ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Silakan untuk raise hand. Ini sudah post dan sudah pretest. Nanti Ibu setelah selesai sesi, mereka tutup webinar, baru masuk join lagi ke LMS, baru bisa mengerjakan pre dan postnya. Oke. Udah nih, Ataya udah jawab. Ya, baik Ibu, terima kasih. Oke. Ada yang raise hand, Ibu, dari Mas Vicky Arehan Putra, silakan. Yuk, Mas Vicky. silakan. Ya, baik Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Putri, Bu Kumala. Ya. Saya Vicky Arehan Putra dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka di Jakarta. Ini menurut pengalaman saya Bu, karena saya sudah waktu pandemi bekerja selama 1 tahun di perusahaan yang notabene-nya perusahaan yang sedang berkembang gitu Bu, distributor dari negara luar gitu, buku Bu. Ya. Nah, tetapi saya waktu itu nge-apply di posisi admin dengan gaji di bawah 3 juta. Namun saya iseng-iseng waktu itu lihat di komputernya HR itu penginputan ke bagian pajaknya itu kita di semua tuh pukul rata tuh 4 juta Bu. Kayak seolah-olah kayak dipemalsukan gitulah Bu, sehingga saya terkejut melihatnya dengan dipermainkan seperti itu gitu. Menurut tanggapan Bu Kumala bagaimana ya Bu ya jika ada perusahaan seperti itu? Gini, sebetulnya itu bukan permainan gitu ya, tapi membayar kepada karyawan itu memang benar-benar itu menjadi tanggung jawabnya perusahaan. Jadi kita harus melihat bahwa perusahaan ini saya bisa kuat enggak sih untuk bayar ini terus-menerus gitu. Ya. Nah, kemudian terkait dengan iuran itu mungkin itu bukan hanya pajak ya, tapi iuran wajib untuk BPJS Kesehatan dan sebagainya. Itu juga basisnya itu harus UMR itu supaya karyawan nanti menerimanya itu karena UMR itu kan sudah dihitung kelayakannya ya untuk ongkos hidup minimum itu. Jadi supaya nanti karyawan pada saat menerima manfaat kesehatan atau menerima manfaat pensiun itu benar-benar bisa mencukupi hidup pada saat dia memasuki masa tua atau sedang tidak sehat. Itu memang peraturan patokannya begitu. Jadi semua iuran itu based on UMR. Itu Mas siapa tadi, Mas Vicky. Iya, baik Bu, terima kasih banyak Bu Kumala. Ya, saya juga mengalami itu kok Mas. Itu. Siap Bu. Oke. Ya, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Tidak ada lagi Ibu yang bertanya. Oke, kita lanjut besok ya. Ya, baik Ibu. Oke. Boleh saya tutup Ibu? Ya, silakan. Oke, baik teman-teman, jangan lupa untuk setelah selesai webinar hari ini, maka langsung join ke LMS ya untuk bisa mengerjakan pre dan post testnya. Baiklah, untuk mengakhiri sesi pada malam hari ini saya haturkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Mala. Sama-sama. Ya, Bu. Terima kasih Ketemu Bu. sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Putri. Amin. Sama-sama. Amin. Jangan lupa ya teman